Kalau sudah meninggal nggak bisa sekolah lagi, keadilannya bagaimana, Pak? Kenapa bahasamu selalu memprovokasi Betul, orang? Mbak, jangan gitu. Bicara orang membangun negara tidak dengan sesama manusia, apalagi sesama rakyat. Banyak hak manusia. Siapa yang membantai? Saya dari awal bilang supaya jangan tutup mata hati, mata kepala. Nyatanya militer tinggal di sekolah-sekolah, rumah sakit, dan justru militer itulah yang menyebabkan 45.000 orang itu mengungsi. Itu kenyataannya. Statement-statementnya Pigai ini memang harus diluruskan karena pernyataan-pernyataan yang sesat dan menyesatkan itu bisa menjadi pembenaran kalau tidak diklarifikasi. Itu yang saya bilang. Jangan lupa, jangan lupa bahwa Tentara Nasional Indonesia itu ada regulasi yang mengatur mereka. Adalah sama seperti polisi, ya kan? Di mana-mana situasi keamanan terganggu, kemudian harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehadiran negara dalam hal ini. Untuk menjaga apa? Menjaga situasi-situasi yang bisa memberikan suasana teduh dan tenang, masyarakat harus aman. Adanya perbedaan antara pidato presiden soal keadilan dan kesetaraan. Tetapi di lapangan, apa yang terjadi adalah teman-teman dari YLBHI mendapat laporan begitu cepat. Mereka yang mengenakan atribut bintang kejora lalu kemudian diamankan oleh aparat keamanan. Dan sekarang peristiwa itu membuat daerah Papua itu situasi yang sangat mencekam, duga. Kalau dalam data-data kami, simbol bintang kejora itu dimanapun, itu akan, dan dalam keadaan apapun, meskipun dia sendiri, meskipun tidak ada PON, itu akan langsung disasar dengan tindakan yang represif gitu. Padahal tidak banyak masyarakat, laporannya begitu. Tidak betul, itu tidak betul, Mbak. Saya tinggal di sana. Apakah Mbak pernah tinggal di sana? Bukan begitu. Kami itu punya dapat laporan dari LBH Papua yang kami dampingi. Itu tidak betul, Mbak. Itu sama sekali tidak betul. Saya harus sangkal di sini kan. Itu sama sekali tidak betul. Begitu. Emang bendera itu bisa melakukan apa? Di sana tuh tindakan represif terhadap simbol bintang kejora itu tidak betul, Mbak. Mbak dengar laporan, tapi kita yang tinggal di sana kita tidak pernah merasa seperti itu. Di sana itu aman, tentram, orang semua saling menghargai. Tapi kita harus lihat bahwa di Papua itu historic say something about it. Banyak simbol itu ada historinya gitu loh. Jadi kita bukan mengutuk simbolnya, bukan, tapi kita mengantisipasi untuk jangan terjadi hal-hal yang lebih besar untuk recovery. Nanti kalau misalnya tiba-tiba kejadian yang besar luar biasa, ternyata banyak nyawa yang harus jatuh cuman karena kita lambat dalam mengamankan situasi dan kondisi, buat apa gitu? Mendingan menurut saya harus benar-benar untuk ditekankan untuk keamanannya. Sekarang gini, apa yang kamu lakukan? Lalu kalau saya sampaikan, apakah operasi ini diperbolehkan, terus kenapa tidak bisa dilakukan antisipasi? Karena itulah maka kenapa perlu penghadiran tentara, pemerintah, dan polisi. Untuk apa? Untuk menjaga seluruh tindakan-tindakan yang menteror masyarakat. Petugas gabungan TNI Polri mengantisipasi potensi gangguan keamanan dengan memantau pergerakan kelompok kriminal bersenjata Papua. Ribuan personal gabungan pun didatangkan untuk mengamankan gelaran acara. Jadi kita memang perlu mengundang mungkin berikutnya korban-korban yang akan berbicara ya bahwa hanya karena memiliki simbol itu kena tuduhan makar begitu ya. Dan itu kan sangat Mbak perlu tinggal di sana supaya Mbak tahu betul-betul apa kejadian. Jangan dengar laporan, Mbak. Gini, Mbak. Ada asap, ada api. Karena ada asap berarti kan ada api. Jadi polisi dan TNI ini, Mbak tidak tinggal di sana, saya tinggal di sana. Kalau orang belum menjadi korban, biasanya akan mengatakan sampai sekarang tidak ada yang terjadi represif yang sangat-sangat luar biasa, tidak pernah aja. Kecuali kalau ada sesuatu itu pasti karena ada tindakan. Ya, kalau dalam hak asasi manusia kan suatu tindakan itu harus manifest dulu baru boleh dilarang. Kalau kita takut dengan simbol, apakah adanya sebuah simbol bisa menimbulkan jatuhnya jiwa? Itu kan terlalu jauh. Kalau saya melihat ini tergantung ya Mbak, tergantung dari kegiatan ini bagaimana. Kegiatan ini nih banyak nyawa apa tidak di dalam sini gitu loh. Jadi menurut saya dalam PON ini kan besar sekali ya kegiatannya. Banyak sekali orang di dalam situ, banyak sekali nyawa yang perlu kita lindungi. Jadi untuk kali ini menurut saya perlu better safe than sorry. Jadi mendingan overprotective daripada terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan bersama gitu loh. Kalau bicara itu masih mungkin ada hate speech gitu. Tapi kalau simbol bagaimana? Apalagi kalau kemudian orang itu tidak menunjukkan gelagat-gelagat mau menyerang sendiri begitu ya, menjadi peserta biasa. Kalau tindakan yang terlalu protektif itu di mana-mana, di Timur Timur, sekarang di Timor Leste, di Aceh, masyarakat itu menjadi luka. Tapi kan di sini ada juga, maksudnya sudah pernah ada histori tentang itu, Mbak. Jadi menurut saya untuk kali ini untuk melindungi banyak masyarakat, saya pikir perlu aja. Kan tidak setiap saat seperti ini gitu loh. Untuk trauma masa lalu ya Bapak, kita tidak bisa menutup mata juga semenjak Bapak Jokowi memimpin negara ini. Banyak sekali perubahan tadi yang Mbak Rosi bilang bahwa bukti nyata Pak Jokowi juga ada memperhatikan Papua gitu loh. Jadi memang ada
menurut saya betul untuk kita selesaikan yang dari masa lalu sampai sekarang, sampai tidak boleh ada yang dilupakan, tidak boleh. Tapi kita juga tidak bisa mengelak bahwa perubahan banyak sekali perubahan baik semenjak Bapak Jokowi memimpin negara ini di Papua. Itu aja sih. Merubah satu generasi yang bagus di masa depan itu dengan bonus demografi itu adalah bagaimana mempersiapkan anak-anak Papua yang memiliki kekualitas resources yang tinggi, punya sumber daya yang kuat. Betul. Itu sebabnya negara lewat kepemimpinan Presiden Joko Widodo, beliau menjawab tantangan itu semua. Kalau sudah meninggal nggak bisa sekolah lagi, keadilannya bagaimana, Pak? Kenapa bahasamu selalu memprovokasi Betul, orang? Mbak, jangan gitu. Betul, cara orang membangun negara tidak dengan membunuh sesama manusia, apalagi sesama rakyat. Banyak hak asasi manusia. Siapa yang membantai? Saya dari awal bilang supaya jangan tutup mata hati, mata kepala. Buka hati, buka mata, terang benderang. Sebagai anak-anak Papua, kita mesti melihat ini secara nyata dan fakta. Saya ingin meminta kepada perwakilan kita di Papua yang kerja dengan Bapak Jokowi. Bagian ini sebenarnya mereka tahu. Mereka harus bicara dengan Bapak supaya bagian ini harus diselesaikan. Dialog. Ya. Negara tidak boleh tutup mata. Itu setuju. Memang harus diselesaikan. Ada di situ. Dia akan buktikan Kasih tahu itu harus jadi agenda penting. Bukan hanya bicara-bicara. Wah, hebat Ade Niko, saya setuju itu. Betul, setuju memang 100 Harus Bapak. sampaikan. Dudukan semua orang dan dialog dengan negara. Kalau kita tidak pernah dialog, persoalan di Papua tidak akan pernah selesai. Dan di baju menutupi badan yang penuh dengan luka-luka ini tidak ada artinya. Lukanya harus disembuhkan, baru pakai baju, baru ditampak bagus di hadapan Tuhan. Oh, mantap Niko, itu saya setuju dengan kalimat itu. Dan itu akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Harus. Presiden Joko Widodo buka ruang dialog dengan masyarakat adat Papua secara terbuka dan selesaikan semua pelanggaran masa lalu. Kemudian yang kedua, pembangunan itu harus berangkat dari kebutuhan masyarakat adat Papua. Dari apa yang mereka pikirkan dan mimpi mereka tentang masa depan mereka. Ya. Yang ketiga adalah pengakuan hak, berikan pengakuan hak. Tahun ini harus ada hutan adat yang diakui. Batasi KLHK, tidak boleh KLHK lagi membatasi masyarakat adat Papua punya hutan. Biarkan mereka punya hak dan menguasai dan mengelolanya untuk masa depan mereka. Karena mereka lebih mampu mengelolanya daripada negara. Kemudian yang terakhir adalah hentikan semua bentuk investasi yang berbasis lahan, investasi yang berbasis sumber daya alam yang sifatnya merusak alam Papua dan merampas hak-hak masyarakat adat Papua. Masa depan kita menjadi lebih jelas dengan komitmen deklarasi Manokwari Papua 2100 dan Papua yang berkelanjutan itu akan terwujud di atas tanah yang diberikan oleh Tuhan ini, tanah yang telah diberkati dan surga kecil yang kata jatuh ke bumi. Amin. PON adalah spirit perubahan Jokowi menggaungkan kemajuan dari wilayah Indonesia Timur, dan karena itu saya mau bilang kepada teman-teman semua, tunggu waktu yang tepat di masa-masa akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Beliau akan buktikan itu karena beliau telah memulai dengan PON 20 di tanah Papua dalam catatan sejarah Republik Indonesia untuk pertama kali. Ya. Itulah panggung keadilan, panggung kebersamaan, panggung kesetaraan, dan menghapuskan diskriminasi dilakukan dalam kebawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dengan hati dia membangun tanah Papua dari wilayah timur. Terima kasih. Kita bangga membuka PON ke-20, PON yang pertama kali diselenggarakan di tanah Papua. Papua kini memiliki berbagai venue olahraga yang berstandar internasional. Mulai dari Estora, Papua Bangkit, arena akuatik, arena kriket, arena hoki, arena dayung, arena panahan, sampai arena sepatu roda. Dan siap dimanfaatkan untuk mendukung suksesnya pelaksanaan PON yang baru pertama kali dilaksanakan di tanah Papua.